Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kemenangan, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Tatar Pasundan yang juga disebut Tanah Pasundan terbentang dari wilayah Banten di ujung barat Pulau Jawa hingga wilayah Kabupaten Kuningan yang berbatasan dengan wilayah Cirebon, Jawa Tengah dengan masyarakat mayoritas beragama Islam. Potensi kekayaan alam Tanah Pasundan begitu berlimpah. Udara yang sejuk karena banyak dikelilingi oleh pegunungan membuat kawasan ini memiliki tempat wisata yang elok dan menawan. Di wilayah ini tidak hanya terdapat wisata alam, namun juga terdapat daya tarik wisata budaya, kuliner, pantai serta tempat makan berkonsep unik. Tak mengherankan jika Sunda memiliki beragam seni, di antaranya sisingaan tarian khas Sunda, rampak gendang, dan angklung. Alat kesenian dari bambu yang ditemukan pada tahun 1938-an oleh Bapak Daeng Sutikna. Inilah barangkali yang membuat kita tidak pernah bosan untuk menjelajahi berbagai tempat menarik di wilayah Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung ini adalah pertemuan perdana, maka kita ucapkan pada umat Islam selamat menunaikan ibadah-ibadah Ramadan. Dan alhamdulillah dialog Ramadan rutin oleh komunitas Orbit Lintas Karya dapat kita langsungkan. Kita ucapkan terima kasih kepada Metro TV ini yang menayangkan program ini, dan juga kepada PT Indofood Sukses Makmur yang setia setiap tahun mensponsori kegiatan kita ini gitu. Nah, memang kita akan mengangkat apa yang disebut dengan kearifan lokal, local wisdom dari berbagai daerah di Nusantara ini, karena alhamdulillah ya, suku-suku bangsa di Nusantara ini sangat kaya dengan kearifan lokal berupa kata-kata hikmah, pepatah, petitih ya, yang seyogianya kita angkat kembali, karena boleh jadi ya pemilik local wisdom ini ada yang lupa atau mungkin belum tahu. Dengan perkembangan zaman ya Bang. Dengan perkembangan zaman khususnya di kalangan generasi baru, generasi milenial ya. Maka kita angkat, dan tidak mustahil ya, kearifan lokal dari daerah-daerah Nusantara ini kita angkat menjadi kearifan nasional, menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Dan khusus Tanah Pasundan kita mulai pada pertemuan ini sangat kaya ya, termasuk alamnya yang indah, juga kata-kata hikmahnya sangat banyak sekali.
Dan tanah Pasundan ini kan sangat kental dengan keislaman ya. Karena ada salah seorang dari Wali Sembilan, Wali Songo, itu lahir dan hidup di tanah Pasundan. Tahu nggak? Sunan Gunung Jati di daerah Cirebon. Dan kita baca dalam sejarah ternyata Prabu Siliwangi juga pernah menikah dengan seorang ya, muslimah ya, dari daerah Subang. Ya. Sehingga ya, budaya Pasundan sebenarnya juga sangat bernuansa Islami. Ya. Banyak jelas ya, orang-orang Sunda beragama Islam mayoritas, dan oleh karena itu kita akan bahas ya, salah satu dari local wisdom yang sangat banyak itu yang berbunyi hirup ieu kedah di mimitian kalawan doa serta ditutup ke rasa syukur. Ngerti apa enggak ya? Tapi cengkoknya sudah dapat sedikit. Karena ketua Iya, udah bisa. komunitas Orbit ini orang Sunda, Mbak Eksanti. Jadi kita terpengaruh juga sekali-kali logatnya itu. Yang artinya kalau tidak salah hirup ieu, hidup ini ya, kedah harus dimimitian dimulai. Dengan apa? Kalawan doa, dengan doa serta ditutup ke rasa syukur dan diakhiri disertai dengan rasa syukur. Jadi sebuah kearifan lokal yang sangat penting dan sangat dalam untuk kita camkan khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kearifan lokal Jawa Barat, kearifan lokal Sunda, ada pepatah yang menyatakan bahwa hirup ieu kedah dimimitian kalawan doa serta ditutup kurasa syukur. Pepatah ini mengandung makna luhur, memiliki spirit bernuansa religius, memiliki spirit keimanan, dan ada nilai-nilai ketawaduan. Bahkan
ada kesadaran untuk mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, layak dan pantas kita sebagai manusia yang dhaif ini untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah di saat hendak menjalani proses kehidupan ini. Demikian juga, tatkala akhir proses menjalani kehidupan ini, hendaknya kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apapun adanya, pasti itu adalah yang terbaik untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hidup ini harus diawali dengan doa dan ditutup dengan rasa syukur. Kedengarannya mudah begitu ya, tapi seperti apa sebenarnya diterapkan dalam kehidupan? Iya, ini sebuah kata hikmah dalam ya, dari leluhur orang-orang Sunda. Dan tadi sudah dijelaskan oleh tokoh Sunda tentang makna dari local wisdom ini. Tapi yang intinya tadi kan kita lihat dari bahasa sendiri, kalauan doa, dengan doa, serta ditutup rasa syukur. Jadi doa dan syukur. Ini sebuah konsep yang sangat dalam secara spiritual. Hidup ini harus dimulai dengan doa kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa, dan kemudian ditutup rasa syukur. Kenapa ya penemu dan penggagas kata hikmah ini mengaitkan doa dan syukur? Nah, kita boleh hanya meraba-raba, berasumsi ya. Kita berdoa memohon kekuatan mungkin dari Yang Maha Kuasa. Ketika kita bisa menjalani hidup dengan sukses, maka kita bersyukur. Ini berarti apa ya? Antara doa dan syukur itu di tengahnya itu keberhasilan. Artinya apa? Setelah kita berdoa, minta kekuatan kepada Yang Maha Kuasa itu, dan ketika sukses bersyukur. Lepas dari itu mungkin Mbak Diana juga menambahkan ya Mbak Diana, karena kan kita semua juga merasakan bahwa doa dan syukur ini memang erat kaitannya. Doa membuat kita lebih percaya begitu ya, dan syukur agar kita puas dengan apa yang kita capai, nggak terus merasa kurang. Mungkin seperti itu ya, ini kunci tenang begitu ya Mbak Diana. Iya. Karena Allah sendiri sudah memberi isyarat di dalam ayat Al-Baqarah surat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya di sini berarti Allah memohon bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah, memohon dan kemudian bersyukur sehingga Allah mengijabahi semua yang diharapkan oleh hambanya. Seperti itu. Jadi kata hikmah ini untuk berdoa dan bersyukur ini ya adalah perintah ilahi ya. Jadi perintah dari Sang Pencipta itu sendiri. Jangan pernah dalam setiap episode kehidupan kita, gerak langkah kita dalam hidup ini tanpa doa. Bahkan harus mulai dengan doa ya. Minimal bismillahirrahmanirrahim ya. Dan baru nanti jangan lupa ya, setelah selesai berdoa harus berusaha ya, apa? Ora et labora. Berdoa dan berusaha. Setelah berusaha, apapun hasilnya ya kita syukuri. Bicara tentang kearifan lokal dari Tanah Pasundan, ya, begitu tentunya tidak bisa lepas dari budaya Islam, karena memang sangat kental ya dalam kearifan lokal dan kegiatan sehari-hari, sangat besar pengaruhnya. Salah satunya yang kita bahas sekarang ini ya, hidup diawali dengan doa dan ditutup dengan rasa syukur, gitu ya. Jadi bersyukur kepada manusia itu adalah bagian dari bersyukur pada Allah ya. Dan kalau kita ingin bersyukur pada Allah, jangan lupa bersyukur kepada manusia. Bersyukurlah karena akan ditambah ya. Ini ayat yang populer ya, pendek tapi sering diulang-ulang ya, termasuk dalam ceramah-ceramah keagamaan. Ada perintah secara tidak langsung. Karena diawali dengan kata seandainya, lain syakartum. Nah, jika kamu bersyukur, perintah Allah kan, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat rahmatku itu.
Tetapi wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, enggan dan tidak mau bersyukur, cuma dikaitkan inna azabi lasyadid, itu mendalam itu. Sesungguhnya siksaku sangat syadid, sangat berat. Sering ditemukan sangat pedih gitu. Artinya apa ya? Syukur itu atas rahmat nikmat Allah kepada kita manusia. Seperti sekarang kita diberi usia panjang, dapat memasuki bulan suci Ramadan gitu. Maka kita harus bersyukur. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, tidak mau mengisi bulan suci Ramadan yang telah datang ini, inna adzabil lasyadid, belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih hidup di muka bumi ini. Belum tentu hidup kita ini penuh kebahagiaan, kesejahteraan. Maka ini mumpung di awal Ramadan, pesannya adalah bersyukurlah atas segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat kesehatan. Betul nggak? Saat-saat pandemi ini tidak sedikit dari kerabat kita, sahabat kita ternyata dipanggil oleh Allah karena terkena COVID. Ini kita semua yang masih diberi nikmat usia ini, mari kita syukuri. Mana kita berdoa. Nah, bersyukur, jangan jadi orang kafir nikmat, tapi berdoalah. Insya Allah aku akan kabulkan oleh Allah SWT. Luar biasa ya, Sang Pencipta membuka diri untuk menerima doa. Dan malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk berdoa, dan pada waktu tertentu ya. Ya, bersyukur pada Allah melalui berterima kasih kepada manusia. Ini saya memahaminya dalam berterima kasih kepada manusia ya. Jangan lupa harus ada sedikit dalam keyakinan, kesadaran kita ini bahwa kita bersyukur, berterima kasih kepada manusia karena Allah telah menurunkan rahmat nikmat lewat manusia itu. Ya, kita berterima kasih kepada manusia perantara nikmat dan rahmat Allah, sambil juga berterima kasih karena manusia itu telah berbaik pada kita gitu. Jadi pengaitan ya, syukur kepada Allah dengan terima kasih kepada manusia ini sebenarnya suatu paket ya, bagaikan dua sisi mata uang gitu. Tadi sudah saya jelaskan, antara keduanya doa dan syukur itu ada nikmat, ada rahmat. Karena kekuatan doa ya, kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa dengan segala kekuasaannya. Kalau kita mulai, maka hidup ini ya, kita menghadapi hukum-hukum Allah di kehidupan ini, alam menjadi terbuka. Alam membuka diri kepada kita manusia ya, sehingga mudah yang kita cita-citakan tercapai. Karena kita awali dengan doa, tapi jangan lupa harus ada usaha juga kan. Ya, jadi di tengah-tengah antara keduanya itu ada tawakal. Jadi berusaha, kemudian hasilnya itu adalah syukur. Apapun yang diberikan Allah itu menjadi keikhlasan, menerima dengan ikhlas, sehingga syukurlah yang ada. Jadi ada konsep doa dengan ikhlas, kemudian tawakal, serahkan kepada Allah. Tawakal itu wakil, mewakilkan. Jadi menyerahkan segala urusan, tapi tetap ada usaha. Islam adalah agama kerja, agama ikhtiar. Ikhtiar itu mencari yang terbaik, ada hubungan kata khair. Dan kalau itu berhasil, insya Allah dan berhasil dengan doa, asal doanya ikhlas ya. Nah, maka baru kita syukuri. Jadi dari awal sampai akhir, meskipun ini kearifan lokal, tapi sebenarnya ini perintah agama juga ya. Doa dan kemudian ditutup oleh syukur, ini satu rangkaian dari awal sampai akhir berdasarkan agama juga sebenarnya. Saya kira pesan dari kearifan lokal Sunda ini tidak hanya bagi orang Sunda. Kalau bagi orang Sunda jangan lupa ini ya. Namun ini juga layak dan patut juga dijadikan sebagai kearifan nasional ya. Bagi seluruh bangsa Indonesia yang beragama, apapun agamanya, khususnya beragama Islam, jangan lupa syukur pada Allah karena kemerdekaan yang kita peroleh dari penjajahan, mengenyahkan penjajahan inilah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam nilai-nilai kebangsaan kita ada Pancasila dan ada ketuhanan yang Maha Esa di situ. Artinya
kita adalah bangsa yang beragama, yang berketuhanan yang Maha Esa, maka pesan-pesan agama, doa, syukur, tawakal, ikhtiar ini harus menjadi ya bagian dari kehidupan kita. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulanan penuh berkah. Metro TV